Kita ketemu lagi di podcast Gugus Ide di program Gugus Politik berbicara atau membicarakan isu-isu aktual. Sudah ada isu-isu politik aktual ya. Kita sudah bertiga di sini sebagaimana biasa. Ini meneruskan percakapan dari satu tempat ke tempat lain aja tentang situasi dan perkembangan politik terakhir lah. Ada Bung Ray Rangkuti, ada Bung Sebastian Salang. Nggak usah lagi diperkenalkan panjang lebar. Nah, kita ini mau ngomong soal ada proses di MK yang sedang berlangsung. Ada juga dinamika lain, pertemuan tiga tokoh kunci nih. Ada Presiden Jokowi, ada calon Presiden Prabowo, dan ada mantan Presiden Megawati yang sekarang menyita perhatian untuk ketemu. Nah, ini ada info-info apa ini? Siapa yang mau mulai ini? Biasanya Om Ray ini. Kan kemarin begini, katanya Jokowi itu berusaha ketemu Mega di waktu Lebaran, tapi belum ada penerimaan cukup baik dari pihak Mega. Gimana Om Ray ini biasanya yang banyak info ini setelah Lebaran ya? Sebetulnya yang paling dekat itu kan pertemuan Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sebab dua tokoh ini kalau bertemu tidak ada halangan yang sangat serius. Sangat dimungkinkan keduanya untuk bertemu. Berbanding misalnya kalau Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau saya kita mulai dulu dengan melihat apakah mungkin pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini terjadi atau tidak gitu. Khususnya setelah Pilpres dan setelah Idul Fitri kan. Karena kan salah satu kunci disebut pertemuan itu kan Idul Fitrinya, bagian dari silaturahmi, halal bihalal macam-macam dan sebagainya. Yang menarik itu kan baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Pak Jokowi, sikap Ibu Mega itu diam, gitu. Yang membuat kelihatan posisinya Pak Prabowo khususnya itu seperti menunggu, karena keinginan untuk ketemu dengan tokoh-tokoh politik itu kan udah lama diutarakan oleh Prabowo ya. Dan sudah dimulai dengan bertemu dengan beberapa Surya Paloh kan. Ya, Surya Paloh, SBY kan. Ya karena SBY kan bagian dari koalisinya. Yang kita mau sebutkan itu yang non di luar koalisi dirinya di luar gitu koalisi. kan. Nah, tapi setelah itu agak tersendat karena mungkin juga ada persoalan menurut saya ya. Pak Prabowo merasa nggak enak hati kalau mendatangi tokoh-tokoh yang lain, tapi Ibu Meganya sendiri belum gitu loh. Ya. Itu pertama tuh. Jadi kelihatan Pak Prabowo mengatakan lebih harus utamakan ketemu dengan Ibu Mega dulu. Kalau yang lain itu nyusul lah, seperti ketemu dengan Surya Paloh kan nggak rumit-rumit amat gitu loh Pak. Karena kesannya justru Surya Paloh seperti nunggu memang gitu. Ingin ketemu malah ya. Ingin ketemu gitu. Belum apa-apa dia udah ngakuin hasil pemilu kok gitu ya kan. Jadi nilai pentingnya bagi Pak Prabowo itu hilang gitu loh. Nah, tapi gini Bung Ray, kan sebetulnya sejak lama isu ini ya. Prabowo mau ketemu Mega, termasuk Jokowi mau ketemu Mega. Tapi kelihatannya dari Mega sendiri kan masih belum oke ya. Nah itu yang menarik. Ini kira-kira kenapa? Apakah memang Mega menunggu putusan MK dulu, atau bahkan nunggu pelantikan presiden baru, gitu ya, setelah putusan MK pelantikan presiden baru di bulan Oktober, tapi kan kelamaan, gitu. Ya. Belum lagi soal angket juga yang kita menunggu dari yang publik menunggu dari Mega kan gitu. Begini, kalau kita melihat dinamika dalam proses maupun pelaksanaan pemilu itu kan meninggalkan luka yang sangat dalam, baik kepada PDIP maupun Ibu Mega. Ya, tapi itu untuk ke Jokowinya kan, ke Prabowo ada juga itu. Oh ya tentu saja, bahwa kadarnya berbeda, yaitu bisa saja dilihat seperti itu. Tetapi dengan proses yang menurut Ibu Mega dan juga PDIP ada yang
ada yang tidak beres gitu ya. Pengkhianatan itulah itu Lalu bahasanya. kemudian di sisi yang Omra lain mereka merasa bahwa orang yang kami besarkan, orang yang kami dukung justru berbalik membunuh mereka. Itu kan luka politik yang tidak mudah gitu untuk dilupakan dalam waktu yang relatif pendek. Itu satu poin. Poin yang kedua, Ibu Mega juga dalam mengambil keputusan tentu tidak bisa serta-merta gitu mengabaikan proses yang sedang berjalan. Jangan lupa bahwa sengketa pemilu ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Belum selesai prosesnya. Ya. Artinya pemilu belum selesai loh. Ya, pemilu belum selesai. Begitu. Lalu kemudian ada juga rencana untuk mengadakan angket di DPR. Nah ini kan proses-proses yang juga secara internal tentu Ibu Mega sedang berhitung betul langkah-langkah yang akan diambil, lalu kemudian tentu positif negatifnya, ya manfaat mudarat dari langkah-langkah yang akan diambil, gitu. Sehingga saya kira itu menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega untuk ya udah nanti dulu deh urusan basa-basi, urusan bertemu, lalu kemudian memanfaatkan momen Lebaran itu nanti dulu. Ada persoalan yang kita bereskan dulu, kan begitu. Tetapi catatan pentingnya kalau kita melihat ada upaya dari Pak Prabowo untuk bertemu Ibu Mega, lalu kemudian ada upaya dari Pak Jokowi untuk bertemu Ibu Mega, itu berarti bahwa memang Ibu Mega menjadi faktor yang sangat penting hari ini. Itu yang menarik juga tuh. Ya, Jadi posisi PDIP itu menjadi sangat strategis dalam konstelasi politik kita 5 tahun yang tapi akan mungkin datang. juga itu nggak diduga oleh oleh Jokowi dan Prabowo ya. Maksudnya begini kan, Jokowi ini presiden, Prabowo ini presiden yang mungkin akan ditetapkan ya karena suara terbanyak. Nah tetapi setelah pemilu selesai, justru yang jadi penting sekarang ini Ibu Mega, kan itu. Kan yang jadi penting seperti yang dulu pernah kita bicarakan begitu ya. Saya lihat dari dua hal itu, Jer. Pertama adalah karena pemenang pemilu di legislatif adalah PDI Perjuangan. Ya, itu artinya, satu. Anda nggak bisa abaikan dia. Betul. Ya kan, istilah saya itu, masa depan politik Prabowo itu bukan Jokowi, tapi adalah PDIP. Perjuangan. Betul. Dan itu Ibu Mega ya. Kalau ia nggak kompromi dengan PDI Perjuangan, dia akan kesulitan untuk mengimplementasikan nanti banyak program yang ia inginkan, karena ada PDI dengan suara yang mayoritas di sana gitu kan. Itu satu tuh. Nah yang kedua adalah ini bacaan saya bagian dari strategi Pak Prabowo untuk tidak membuat Jokowi dominan di dalam koalisinya gitu loh. Gitu kan, kita tahu sekarang misalnya Pak Jokowi itu ingin banyak anggota kabinet dari yang ia usulkan gitu, dan paling pahit lah kalau cerita-cerita itu dia mendapatkan 5 kursi gitu kan, kira-kira begitu. Lalu beliau juga ingin tetap bisa mempengaruhi kekuasaan itu melalui jabatan yang diusulkan, seperti misalnya jabatan tenaga ahli spesial gitu atau apa dan seterusnya itu gitu. Yang tidak ada dalam itu kan menunjukkan kepada kita keinginan yang cukup kuat dari Pak Jokowi untuk tetap bisa berada di dalam lingkaran Pak Prabowo, yang boleh jadi itu membuat Pak Prabowo-nya nggak heavy juga. Ya sudah pastilah. Itu makanya. Pasti. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kekuatan lain, kekuatan penyeimbang terhadap keinginan dominasi Pak Jokowi itu. Nah, itu dan yang menarik. itu datangnya dari PDI Perjuangan, sebab nggak akan datang dari Golkar, nggak akan datang dari Demokrat, nggak akan datang dari PAN gitu. Nah, itu yang kedua. Tapi yang ketiga, bersertaan dengan itu, cara berpikirnya sederhana. Kalau PDI diundang, dapat kasih 2 kursi, itu udah cukup. Nasdem, PKS, PKB biar di luar aja gitu loh kira-kira tuh. Simpel gitu. Ketimbang 3 partai ini Anda masukkan, Anda kehilangan setidaknya 3-4 kursi. Gitu. Maksudnya kursi kabinet? Kabinet. Karena kan tawar-tawarannya kan di kabinet itu dong. Misalnya PKB kalau mau masuk kan dia minta jatah kursi minimal 2. Gitu kan, karena suara dia banyak. Nasdem dapat 1, PKS dapat 1, 4.
Kali baik undang PDI satu partai aja Selesai semua. selesai gitu. Anda mungkin kasih 2 atau 3 tetap untung gitu loh. Ya, kalau PDIP-nya mau. Ya Kalau ini PDIP mau, iya. kita sekarang menjelaskan dari cara pandang Pak Prabowo gitu loh. Iya, Kalaupun diajak ya pasti ditawarkan yang tinggi, nggak mungkin ditawar 2. Dalam bacaan saya, PDI itu minta 3 minimal kalau dia mau gabung. Jadi terlalu kecil lah sebagai partai pemenang. Itu makanya cuma 3 kan kursi. saya katakan minimal. dapat 3 ya kan, kalaupun dia mau gabung gitu. Tapi bagi Pak Prabowo tetap penting faktor PDI ini banding misalnya narik Nasdem atau narik PKB. PKS gitu loh, narik PKB gitu. Sebab Pak Prabowo tidak punya cerita pernah bekerja sama dengan 2 partai ini setidaknya di luar PKS. Kalau di PKS kan dia pernah kerja sama gitu. Iya. Tapi kalau dengan Nasdem kan dia nggak pernah kerjasama, dengan PKB dia nggak pernah kerjasama gitu. Tapi dengan Ibu Mega dia pernah kerjasama. Dan ingat loh ya, dia nggak punya persoalan serius dengan Ibu Mega. Ya, dan itu sudah sering dikatakan. Dan lebih dari sekedar itu, yang membuat pertemuan Jokowi dengan Prabowo itu adalah Ibu Mega. Gitu kan, sebelum ada pertemuan di rel kereta api atau di atas kereta api antara Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi kan terlebih dahulu Pak Prabowo bertamu ke rumah Ibu Mega saat itu di Teko Umar, di mana di Teko Umar lalu dimasak secara spesial oleh Ibu Mega, makanan yang menjadi kesukaannya Pak Prabowo gitu. Lalu setelah itu ada pertemuan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi hubungan, kedekatan, personal, ya segala sesuatunya lah jauh lebih dekat kepada Ibu Mega dibandingkan misalnya kepada Nasdem, kepada Surya Paloh, atau dibandingkan kepada PKB dan Cak Imin gitu ya. Nah gini, terlepas dari semua itu ya, tetap orang bertanya kenapa lama sekali Ibu Mega? Saya melihatnya 2 hal. Maksudnya lama sekali apa? Menjawabnya, memberi respon ya. Saya lihat 2 hal. Gini, kita punya pengalaman ya, Ibu Mega dengan SBY begitu lama, gitu ya. Nah, apakah model seperti itu juga yang mungkin terjadi ya? Kalau dengan Pak Prabowo, SBY itu kompatibelnya itu dengan Pak Jokowi. Iya betul. Gitu. Kalau dengan Pak Prabowo, Ibu Mega nggak punya masalah. Nah, justru itu. Gitu tapi loh. Nah, pertanyaanmu lama-lama itu jadi relevan karena Ibu Mega nggak ada masalah kok lama gitu. Yeah. Saya lihat dari 2 alasan, Jar. Alasan pertama, kalau Ibu Mega menerima Pak Prabowo sebelum MK, itu artinya Pak Prabowo lebih dominan dibandingkan MK. Karena kemungkinan ada bayang-bayang bahwa seolah-olah sidang di MK itu nggak terlalu penting lagi karena 2 tokoh sudah ketemu. Seperti misalnya orang mempertanyakan Nasdem ini gimana sih? Belum ada mau kok. terima enggak? Ini mau terima hasil pemilu tapi ke MK juga gitu loh kira-kira. Kan aneh gitu. Jadi seperti apa? 2 kaki. Satu segi menerima hasil pemilu, saat yang bersamaan calon presidennya tetap menggugat ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, Ibu Mega nggak mau begitu gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, tapi kalau diterima nanti setelah MK dan PDI akan melakukan katakanlah mendorong angket gitu, justru daya tekan PDI-nya jauh lebih kuat. Setelah MK. Setelah MK, kalau kemudian angket dijalankan. Dan ini kan soal wibawa ini juga. Ini soal wibawa PDIP dan juga wibawa Ibu Mega, gitu. Nah, begini, saya kok melihat kenapa kira-kira Pak Prabowo begitu merasa penting untuk bertemu dengan Ibu Mega, bahkan kalau bisa mengajak PDIP masuk. Ini belajar dari pengalaman Pak SBY dan belajar dari pengalaman Pak Jokowi. Ini 2 periode masa pemerintahan 2 presiden ini 10 tahun. Dan di situ kelihatan sekali betapa pentingnya peran PDIP dan peran Golkar dalam mempengaruhi dinamika politik di dalam 2 baik di parlemen maupun dalam. Nah, ketika periode Pak Prabowo, ketika periode Pak SBY 10 tahun, ingat PDIP berada di luar. Mereka mengambil posisi sebagai oposisi. Dan banyak sekali angket, jangan lupa. Dan betapa sulitnya atau setengah matinya Pak SBY itu mengelola dinamika politik di parlemen dan juga di luar parlemen.
ya termasuk di itu menarik pemerintahan, tuh. ya kan? Jadi Dibanding dengan ini waktu tidak mudah. Jokowi. Lalu kemudian di periode Pak Jokowi itu kan dalam tanda petik itu betul-betul Pak Jokowi itu seolah-olah dia mengendalikan betul semua partai politik. Karena apa? Karena dua kekuatan utama Dan PDIP yang memberi itu warna dua dinamika itu ada yang ada koalisi. dalam Koalisi pendukung koalisi Jokowi. ini gitu. Jadi, nah kalau salah satunya berada di luar dan menjadi oposisi, maka ini menjadi catatan repot penting lah ya. dan itu tidak mudah bagi Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo ini itu melalui proses yang tidak mulus, gitu ya. Proses yang penuh dengan dinamika gitu yang luar biasa gitu. Sehingga menurut saya memang di sini letak penting kenapa Pak Prabowo merasa sangat penting untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Mega dan PDIP. Lalu kemudian di mana posisi Pak Jokowi? Ketika ini semua selesai, posisi Gibran itu tidak cukup kuat untuk merepresentasi Pak Jokowi. Iya, Sehingga sekarang aja katanya sudah sehingga makin tidak nggak ada lagi perannya. menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan ke depan. Yang menentukan itu untuk memberikan warna bagi politik 5 tahun ke depan itu ya bagaimana sikap PDIP yang berada di luar, lalu kemudian partai-partai yang lain ya selain PDIP dengan partai yang ada di dalam. Ya, aku pikir Golkar itu kan dia bisa bermain di antara keduanya. Dulu zaman Pak SBY, Golkar ada di dalam. Tapi Golkar juga ikut dalam dinamika sebagai kelompok Oposisi. seolah-olah menjadi oposisi gitu loh. Jadi ini yang betul-betul mesti dicermati. Karena bagaimanapun pada akhirnya partai-partai politik itu punya kepentingan elektoral juga untuk pemilu berikut. Tapi jadi maksudmu kan begini ya. Mungkin memang ada kekhawatiran Prabowo kalau ya katakanlah PDIP khususnya ya menjadi oposisi gitu ya, dan ya pengalaman SBY itu ketika PDIP menjadi oposisi ya kita sudah sering bilang ya bahwa PDIP ini lebih cocok jadi oposisi ketimbang dia menjadi running party kan. Nah, Gitu. nah, justru itu yang dikhawatirkan oleh Pak artinya gini Prabowo loh. sekarang ini, yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo sekarang ini. Oke lah, PDIP menjadi oposisi dan dugaan saya PDIP melalui Ibu Mega tetap konsisten berada di luar partai. Tetapi Berarti mau oposisi. menjadi oposisi. Tetapi yang diharapkan oleh Pak Prabowo, oke lah partainya oposisi, tapi komunikasi saya dengan Ibu Mega tetap berjalan baik, Paling tidak itu. terjalin baik. Paling tidak itu. Ingat, situasi pada Pak SBY dulu menjadi sangat sulit. Karena apa? PDIP oposisi, tapi komunikasi personal antara keduanya itu nggak bagus. Nggak bagus. Gitu loh. Ya, Itu yang membuat situasinya juga semakin keras dalam dinamika politik antara oposisi dan posisi pemerintahan. Saya kira itu yang menjadi target Pak Prabowo saat ini. Tapi gini kan, Mas, kalau skemanya seperti itu, tetap kita bertanya nih, kalau dalam posisi katakanlah PDIP dan Ibu Mega tetap sebagai oposisi, dengan ada komunikasi antara Prabowo dengan Ibu Mega, nah Jokowi di mana posisinya? Kan gini, saya sih membaca begini. Menurut saya mungkin memang belum ada titik terang bagaimana posisi Jokowi kalau ada komunikasi antara, atau katakanlah kalau PDIP itu masuk sebagai partai koalisi pendukung Prabowo. Karena kalau saya sih feelingnya berdasarkan pengalaman dengan PDIP, nggak mudah Ibu Mega dan PDIP itu memaafkan Jokowi. Jadi kalaupun dia berkoalisi dengan dengan Prabowo sebagai pendukung Prabowo, ya mungkin Jokowi tidak mungkin ada dalam barisan pendukung Prabowo. Bagi PDIP Nah, maksud saya begini, apakah ini yang menyulitkan komunikasi itu belum berlangsung sampai sekarang? Di samping dua tadi ya, tadi Ray bilang ada MK yang belum selesai gitu ya. Yang kedua angket. Nah, yang ketiga itu menurut saya mungkin dalam komunikasi yang sudah terbangun di belakang ya, orang-orang yang ada di sekitar Mega dan di sekitar Prabowo kan sudah ada komunikasi. Kan sudah ada komunikasi itu, paling tidak orang-orang Gerindra atau orang-orang yang mendukung. Kalau itu, nah, maksud saya menempatkan posisi Jokowi itu bagi Prabowo masih sedikit bingung. Karena
Kalau saya berasumsi Mega nggak mungkin terima Jokowi. Begini, bagi Pak Prabowo, komunikasi dengan Pak Jokowi ke depan, kapanpun Pak Prabowo mau, itu Pak Jokowi akan dengan senang hati. Justru sebaliknya. Tapi kan Mega belum tentu terima itu. Jadi justru sebaliknya, yang sangat membutuhkan ke depan supaya sering diajak ketemu oleh Pak Prabowo itu Pak Jokowinya, bukan Pak Prabowo-nya. Gitu, karena yang ingin ketemu. Iya. Karena ya tentu saja Pak Jokowi ketika dia selesai, dia juga tidak ingin menjadi seorang mantan presiden yang kesepian. Pulang kampung ya kan? gitu. Tapi bagi Ibu Mega, ini nggak mudah. Ini soal prinsip politik. Justru itu. Ini soal prinsip politik, dan dugaan saya dalam waktu dekat ini masih susah. Tidak mungkin untuk bertemu. Tetapi pada titik tertentu ketika lihat ada situasi di mana kalau soal MK udah selesailah. Itu proses sudah berjalan. Mau jadi nggak jadi angket itu sudah proses berjalan. Dan buat Ibu Mega ini tahapan yang memang mesti lalui. Tetapi pada saatnya kan Ibu Mega ini kan orang yang betul-betul ingin agar dia menjadi bagian yang terus mengawal ya konstitusi, yang dia ingin tetap merawat bangsa ini. Ketika nanti semua ini berjalan dan Pak Prabowo jadi presiden, lalu sampai pada titik tertentu dia mengalami kebutuhan politik yang luar biasa, disitulah Ibu Mega akan. Jadi harus nunggu lama lagi kita. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak mengalami kebutuhan politik yang cukup berarti. Merasa gini juga ya, ini yang ketiga ya. Dari yang saya sebut nanti tadi ada dua alasan. Ini dari segi Ibu Mega ya kita bicara sekarang. Kenapa Ibu Mega kelihatan hanya ngutus anaknya untuk jalin komunikasi dengan Pak Prabowo dan bukan dirinya. Gitu. Bukan dirinya. Mungkin Ibu Mega mengatakan politik itu jangan di melankolistik lah gitu loh. Ya, dan jangan dibikin hanya sekedar drama gitu ya. Iya, kan ini sekarang ada kecenderungannya kan udahlah nggak usah ada posisi semua masuk gitu. Ya kan, semua masuk dalam kekuasaan gitu. Jadi, waduh ini habis pilpres kita harus berangkulan lagi gitu. Tapi itu kan semua drama gitu maksudnya. Yang artinya gitu, semua orang tetap membicarakan kepentingan dirinya gitu. Kamu ketemu dengan dia juga ujung-ujungnya kau bicarakan kepentinganmu gitu kan. Tapi bertemakan alasan-alasan yang sangat ideal lah, rekonsiliasi lah, inilah macam-macam. Nah, yang penting ketemu, lalu orang lihat oh ini udah baikan, lalu itu dia seolah-olah semua selesai. Itu yang saya sebut. Pada ujung-ujungnya pakai nama rekonsiliasi macam-macam, itu semua orang berbicara kepentingannya masing-masing gitu. Itu drama-drama aja gitu kan. Nah, mungkin Ibu Mega mengatakan jangan dibuatlah politik itu penuh dengan drama, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan sikap-sikap yang melankolistik gitu loh. Rekonsiliasi. Enggak. Saya oposisi ya, saya beda. Ya. Gitu. Dan jangan seolah-olah semua persoalan yang kita kritisi luar biasa ini seolah-olah selesai dengan urusan bagi-bagi aja. Itu selesai. Itu satu. Nah, yang kedua Ibu Mega mengatakan, terus kalau ketemu apa? Apa membuat menyelesaikan persoalan bangsa? Kan persoalan bangsa ini kan harus ada yang oposisi, harus ada yang berkuasa. Nah, jadi menurut saya cara Ibu Mega berpolitik dengan nggak usah ketemu dia, itu juga penting gitu loh. Supaya kita jangan terjebak pada kata-kata namanya rekonsiliasi lah, inilah. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya kepentingan mereka sendiri yang dibicarakan di dalam gitu. Nah, saya lihat kalau Ibu Mega teguh di situ, kita bisa melihat satu figur politik yang tidak ingin selalu politik itu bagian dari drama kehidupan gitu loh. Jadi tabir kepalsuan yang terus-menerus, yang ujung-ujungnya sebetulnya hanya membicarakan kepentingan masing-masing. Nah, cuma itu yang tadi saya bilang menarik lah ya. Jadi kalau Mega ada dalam posisi seperti itu, kira-kira kalau dia mau ketemu Prabowo, dia mau menawarkan agenda apa? Kan itu satu, ya. Yang kedua, masa Ibu Mega yang menawarkan agenda? Maksudnya begini, dia kan tidak mau pertemuan itu jadi seremonial yang tidak punya makna, hanya bagi-bagi kursi atau bagi-bagi porsi kekuasaan. Ya, bagi Ibu Mega politik itu tidak sekedar soal bagi-bagi. Cipika-cipiki untuk sekedar menyenangkan orang, tapi sebetulnya nggak ada dibicarakan gitu loh kira-kira. Nah, maksud saya itu satu. Jadi
kalau begitu apa kira-kira agenda yang mau ditawarkan oleh PDIP dan Ibu Mega kalau dia mau menjalin komunikasi yang lebih serius dengan Prabowo? Kan gitu, sebagai yang kemungkinan nanti akan menjadi presiden. Nah, yang kedua, apakah memang dengan begitu Rai itu mau mengatakan bahwa PDIP itu memang sudah lebih oke dengan posisi sebagai oposisi, gitu. Apa bisa nggak kita simpulkan itu segera sekarang ini dengan melihat Kalau Meganya agak lama gitu kasih respon, lalu PDIP-nya juga lakukan konsolidasi internal, tapi bangun juga komunikasi dengan Prabowo, kan gitu. Bahkan sebetulnya yang kita dapat informasinya juga beberapa elit PDIP juga bangun komunikasi dengan Jokowi. kalau kesimpulan dalam pengertian keyakinan, ya iya, PDI akan mengambil jalan oposisi. Kalau kesimpulan berdasarkan keyakinan ya, karena kita nggak tahu juga kan secara umum. Seperti yang kita kenal dari Ibu Mega, nggak pernah setengah-setengah kan. Betul, kalau itu kita saya kira. Iya, makanya kalau dia kalah ya dia akan terima. Atau dia 10 tahun bisa menerima kekalahan dengan SBY dan sebagainya gitu kan. Dia juga bisa mengatakan saya berbeda dengan Pak Jokowi sekarang gitu. Nggak ada bagi dia beban dan seterusnya gitu. Jadi itu satu. Kalau kita juga berangkat dari cara berpikir yang ketiga yang saya sebutkan itu, bagi Ibu Mega, udahlah ujung-ujungnya elit ini cipika-cipiki ya ujung-ujungnya dibicarakan iyalah kan, rekonsiliasi apa pura-pura semua itu drama semua itu di belakangnya gitu, bagi-bagi. Nah, ujung-ujungnya berbagi dan saya nggak suka itu ya. Itu artinya Ibu Mega ya mau mengambil jalan oposisi, gitu kan? Toh apa namanya itu dengan setidaknya dua dasar inilah kita mau mengatakan kesimpulannya berdasarkan keyakinan itu adalah Ibu Mega akan jalan oposisi, meskipun tentu tadi kan dia tetap tidak menutup jalinan komunikasi. Maka Mbak Puan disuruh untuk melakukan komunikasi dengan Gerindra. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang Anda sebutkan tadi, Bung Jer, kira-kira apa yang ditawarkan? Menurut saya Ibu Mega nggak akan menawarkan apa-apa, gitu. Paling justru yang mempertegas sikapnya bahwa saya akan berada di tapi sebagai oposisi dia harus punya agenda juga. Ya, itu kan lain-lain nanti. Maksud saya begini loh. Kan masa dia oposisi lalu menawarkan sesuatu agenda kepada para pemenang? Sebagai oposisi dia harus punya agenda perjuangan. Iya, itu nanti kita bicarain. Itu nanti setelah berjalan. Tapi mau saya begini, kan gini, publik ini juga mesti dibiasakan untuk tidak larut dalam cara pandang paradigma jadi jangan terjebak dalam cara pandang dan mengikuti paradigma para penguasa gitu atau pemenang. Itu populisme politik kita begitu jadi, sekarang. Supaya kita ini tidak semua terjebak dalam pragmatisme. Betul. Mesti mulai juga diajarkan publik ini berpikir bahwa di dalam demokrasi itu ada pemenang, ada oposisi. Itu demokrasi yang sehat. Dan karena itu publik juga perlu memberi apresiasi kepada partai-partai yang akan mengambil jalan oposisi dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena dengan cara itulah ya bangsa ini belajar untuk saling mengontrol, lalu kemudian yang berkuasalah dengan baik. Ya kan? Ya, begitu. Jadi kita jangan sampai semua larut dalam seolah-olah kalau tidak bertemu seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dalam demokrasi kita atau ada yang tidak beres gitu. Kalau Ibu Mega tidak ketemu dengan Prabowo, wah, enggak. Itu yang saya bilang, ini kok politik ini terlalu romantis gitu loh, Bang. Politik itu dibutuhkan karena kita merasa kita berbeda. Tapi perbedaan itu harus dikelola. Cara ngelolanya apa? Ya politik gitu loh kira-kira tuh. Apa kira-kira efek negatif bagi Mega dan PDIP dengan lama-lama seperti sekarang ini? Apakah itu lebih positif bagi mereka, Mega dan PDIP, atau bisa negatifnya? Justru begini, Jer. Cara pandangmu yang seolah-olah Ibu Mega lama-lama menjawab, seolah-olah lo juga berharap Ibu Mega cepat-cepat menjawab. Nah, penting itu. Bukan itu. Sebetulnya kan, ya saya sebetulnya hanya mau menghitung, karena kebiasaannya begini, kan Rai udah sering mengatakan, 9 tahun Jokowi itu, positifnya semua ke Jokowi, negatifnya ke Mega dan PDIP. Nah, sekarang kan publik begitu juga nih. Meskipun kita nggak setuju cara berpikir itu. Gitu loh. Jadi
Kalau lama-lama begini, kan gini, strategi politik Jokowi kan begini. Selalu punya inisiatif untuk bertemu, karena dia tahu politik kita masih politik remeh-temeh tadi. Kan gitu. Nah, ini orang mau datang bertemu nih gitu. Saya mau tanya dulu Bung Jerry, Anda mau cerita lama ketemu dengan Prabowo atau lama ketemu dengan Pak Jokowi nih? Dua-duanya. Saya akan coba Iya, dua-duanya. Maksudnya politik Jokowi selama ini itu kan selalu ambil inisiatif dan dipublikasi, lalu impact negatifnya itu ya kepada PDIP, Mega. Kita juga harus mengakui bahwa salah satu kelemahan Ganjar yang lalu itu karena Mega oleh publik loh. Ini bukan oleh kita. Nah ini maksud saya salah satu yang harus kita bersihkan itu. Makanya saya bertanya. Apa yang mau dibersihkan? Sentimen negatif kepada Mega karena perilaku politik Jokowi. Gitu. Kalau saya lihatnya begini, Jer. Pertama adalah pemilu masih 4 tahun ke depan. Jadi 5 tahun lah. Bahkan 5 tahun gitu. Jadi nggak terlalu dibutuhkan citra positif negatif dalam kondisi yang kayak begini gitu loh, Pak. Ya, tapi bertahan itu. Prabowo dengan hanya setahun terakhir ini dia mengakumulasi citranya positif di tengah masyarakat selesai. Kalau yang kayak begitu bisa dibentuk lah 6 bulan, 7 bulan sebelum Pilpres gitu. Dia nggak terlalu masalah lah ya? Iya, nggak kayak gitu. Nah, justru karena itulah pada tingkat tertentu saya mendorong angket itu karena nggak punya, ngapain kalian lagi berpikir tentang kesan positif, negatif, nanti tuh gitu kira-kira kan. Itu satu. Nah yang kedua adalah PD itu sudah punya basis massa minimal 16%. Mau diapain pun PD itu dia dapat 16% kan. Seperti sekarang mau Pak Jokowi menyatakan berpisah lah ini macam-macam. Kalau kita dengar ceritanya Andi Wijayanto itu misalnya ada upaya untuk menggembosi PDI, dia tetap bertahan di 16%. Gitu. Nah yang ketiga, tadi udah disebutkan, pemilih salah satu yang mendorong misalnya angket ya, yang meminta Ibu Mega itu bersikap justru jangan buru-buru, ketemu dulu dengan elit-elit politik yang pada ujung-ujungnya hanya cipika-cipiki ya, berdasarkan alasan-alasan yang ideal lah atas nama atas nama rekonsiliasi, silaturahmi macam-macam gitu. Nah, justru di kelompok intelektual, akademisi, justru semangat ya ada oposisi, ada berbeda gitu. Itu yang kuat gitu. Apa artinya gitu? Justru positif bagi Ibu Mega. Ibu Mega menumbuhkan kepercayaan politik baru setidaknya di kelompok yang kita sebutkan di luar 16% itu kan. Yang ini justru potensial akan ikut terhadap ritme politik PDI Perjuangan di masa yang akan datang gitu. Karena sekarang trustnya kan ke sana kan gitu. Ikutannya kan ke sana. Meskipun belum bisa. Dan begini ada image negatif ya terhadap politisi dan juga terhadap partai politik. Bahwa sudahlah partai politik ini sekarang ini boleh kenceng-kenceng. Lalu kemudian mereka beda pilihan. Nanti begitu dibagi-bagi diam jatah, udah deh semua bergabung. Gitu. Nah, saya kira Ibu Mega sedang menunjukkan itu. Bahwa politik itu tidak cuma begitu. Sekedar bagi-bagi. Harus ada karakter lah. Ada karakter, ada prinsip nilai yang juga harus ditunjukkan, harus diperjuangkan kepada publik. Karena itulah yang diwariskan kepada generasi penerus gitu. Nah itu yang maksud saya, jadi, publik harus paham. Lah makanya itu yang kita baca hari ini gitu. Jadi nggak ada yang salah. Salah kalau kita mengatakan bahwa seolah-olah begitu prosesnya ini aja masih berjalan kok semuanya harus sudah cipika-cipiki dan setelah cipika-cipiki bagi-bagi kursi semua selesai. Maka dengan begitu generasi yang akan datang itu makin kehilangan trustnya kepada politik gitu. Justru nah ini yang harus dibangun. Kalau Ibu Mega nggak ketemu dengan Jokowi dan Pak Prabowo, kesan positifnya kuat.
Sebaliknya, kalau Ibu Mega ketemu Prabowo dengan Pak Jokowi, kesan negatifnya malah orang bilang ketemu juga, segitu doang. paling ternyata, sudah bagi-bagi. apa bedanya dengan karakter politisi yang lain dan seterusnya. Iya. seterusnya gitu. Justru Nah, kalau buru-buru justru ketemu itu. sekarang, malah orang bilang, oh berarti kan dulu PDIP itu nggak serius dukung Ganjar. Makanya kayak begini. Oh ternyata ada main belakang nih. Ya kayak gitu-gitu. Jadi pembelajaran politiknya itu hampir nggak hal-hal. ada lah ya. Iya. Diikut arus dalam tren yang dimainkan oleh para yang lain. Itu yang sangat penting saya kira. Yang perlu ini dan kita pengen demokrasi 5 tahun ke depan, demokrasi yang sehat, ada checks and balances. Ya, masih antara panjang pemerintah yang gitu. berkuasa dengan DPR karena 10 tahun ini DPR betul-betul menjadi Ini kan pertarungan kita alas ini stempel antara kebijakan pemerintah gitu. Ya betul itu. Jadi ya ada kebutuhan kita untuk oposisi juga ya saya kira ya. Kita sudah 10 tahun nih. Tidak ada oposisi yang 9 tahun. 9 tahun ya. 10 tahun lah karena 1 tahun ini kan antara mau oposisi atau enggak. Kalau kelompok masyarakat sipil sudah bangun Ya udah 10 tahun demarkasi tinggal berapa jelas. ini kan lagi gitu. kok, tinggal berapa bulan lagi kok. Oktober. Oke. Nanti kita sambung lagi percakapannya. Oh iya. Itu kan karena masih banyak isu. Itu kita sampai di sini dulu, nanti kita ketemu lagi dalam program Gugus Politik di channel Gugus Ide berikutnya. Terima kasih.